Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang pernah saya sampaikan, kita akan mengadakan 3 perkenalan dan 2 yang sudah, yaitu perkenalan tentang diri kita masing-masing. Kemudian saya mengenalkan bagaimana sistem pembelajaran yang akan kita terapkan, kita implementasikan pada pelajaran kimia yang saya ampu ini. Dan yang ketiga, pengenalan terkait dengan mata pelajaran kimia. Meskipun kemarin yang terakhir saya sempat menyampaikan tentang metode ilmiah terlebih dahulu. Nah, mengapa kita atau saya harus mengenalkan kepada kalian terkait dengan ilmu kimia? Jadi, apa sebetulnya ilmu kimia itu? Nah, marilah kita simak untuk kita lebih dekat mengenal apa itu ilmu kimia. Yuk kita kenalan dulu supaya kita nanti tahu apa itu ilmu kimia. Jadi kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kita tahu apa itu ilmu kimia, mari kita perkenalan dulu. Saya awali, mungkin kalian sudah sering mendengarkan terkait dengan apa itu kimia. Nah, ada beberapa pertanyaan dari saya dan ini perlu sedikit kalian pikirkan begitu saja. Atau bahkan ini sudah ada pada diri kalian. Ilmu kimia itu ilmu yang sulit. Benar atau salah? Mitos atau fakta? Nanti akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan alasan dari berbagai hal yang ini. Kemudian kalian juga dengar ketika di sekolah kalian bahwa di SMP dulu atau di MTS ilmu kimia itu ilmu abstrak. Yang ketiga, ilmu kimia ilmu baru. Atau bisa katakan mata pelajaran baru kalian di tingkat SMA atau tingkat aliyah ini. Kalau kita belajar kimia atau kimia itu menyeramkan. Benar nggak? Menyeramkan. Bahkan berbahaya. Ini beberapa yang mungkin sudah kalian dengar terkait dengan ilmu kimia atau kimia itu sendiri. Saya supaya kalian tidak terjadi hal-hal yang negatif terkait dengan 5 pertanyaan yang saya sampaikan ini. Yang pertama, benarkah ilmu kimia itu sulit? Mengapa kimia itu sulit? Sebetulnya itu adalah sugesti kalian dan ini menurut saya lebih banyak dipengaruhi bahwa kalian sudah banyak mendengar cerita mungkin dari kakak kelas kalian atau bahkan dari guru kalian di SMP MTS ketika guru itu menyampaikan bahwa belajar kimia itu sulit. Sehingga kalian belum mengenal pun sekarang sudah memiliki pemahaman bahwa kimia sulit. Tidak ada yang sulit dalam mencari ilmu kalau kita sungguh-sungguh. Jadi kita merasa sulit karena memang kita tidak ada kemauan, apalagi sudah ada sugesti pada diri kita bahwa kita sulit mencapai. Kalau sudah mulai awal kalian ada perasaan seperti itu ya, apapun tidak hanya ilmu kimia, itu juga sulit. Sama halnya kalau kalian mau belajar matematika karena kalian di SD itu sudah merasa tidak mampu, ketika masuk di SMP MTS pun kalian sudah merasa matematika itu sulit. Padahal tidak ada yang sulit kalau kalian memang mulai awal kalian sudah senang dengan apa yang akan kalian pelajari. Jadi nanti salah satu kunci kalian apakah kimia itu jadi sulit atau tidak, yang pertama kalian harus punya kemauan dan senangilah ilmu kimia. Yang kedua, pemahaman ilmu kimia bahwa kimia itu abstrak. Ilmu kimia ini adalah sains, jadi bukan abstrak. Memang yang dipelajari hal-hal yang sangat-sangat kecil. Jadi sesuatu ini sebetulnya ya dapat kita indra. Hanya kemampuan mengindra kita itu hanya lebih ke pengaruh langsung.
Jadi kita tidak dapat secara langsung melihat, bukannya tidak ada, tapi kemampuan mata kita untuk melihat. Sehingga karena sesuatu tidak bisa kita lihat, kita katakan abstrak, tidak benar. Jadi ini adalah konkret, bahannya ada, barangnya ada, hanya yang kita pelajari itu sesuatu yang sangat-sangat kecil. Sehingga memang mengapa kimia baru dikenalkan ke kalian di tingkat SMA, yaitu kepada kalian yang sudah mampu berpikir secara abstrak. Tapi ilmu kimia sendiri bukan ilmu yang abstrak. Hanya membutuhkan suatu daya khayal, kemampuan kita berpikir, sehingga apa yang kita pelajari yang sangat kecil ini bisa nampak suatu kumpulan bahan-bahan yang cukup besar. Jadi secara makro bisa kita lihat. Yang ketiga, ilmu kimia, ilmu baru. Sebetulnya baik secara keilmuan maupun secara kenyataan, kalau bisa dikatakan kalau sebagai cabang ilmu bisa bagian dari ilmu IPA, nanti akan saya bahas. Tetapi sebetulnya mengenai ilmunya sendiri itu juga ditemukan bersama-sama dengan para ilmuwan sebelumnya dalam menemukan berbagai fenomena yang ada di alam, penjelasan fenomena kejadian yang ada di alam ini. Hanya secara kata atau ini berdiri sebagai ilmu itu memang baru muncul setelah 1800-an. Demikian juga untuk kalian, ilmu kimia atau pelajaran kimia itu bukan sesuatu yang baru. Artinya kalian bukan hanya mengenal saat ini, tetapi kalian sudah mempelajari mengenai ilmu kimia itu. Hanya saja dalam pelajaran, kalau di SMP itu masuk di pelajaran IPA, kalau di SDMI itu di SMP, di SMP atau MTS itu di sains. Kalau dulu masuk di fisika atau di biologi, kalau di SD itu masuk ke sains atau IPA. Nanti akan saya tunjukkan berbagai hal terkait dengan kimia yang sudah kalian pelajari, yang sebetulnya mulai kelas 1, kelas 2 SD itu sudah dikenalkan kepada kalian terkait dengan reaksi kimia. Ada satu mitos lagi bahwa kimia itu menyeramkan. Belajar kimia kita belajar sesuatu yang membahayakan. Ini sama sekali tidak benar karena gini, memang yang dipelajari tadi saya sampaikan kimia itu sesuatu yang sangat-sangat kecil. Nah, sesuatu yang sangat kecil ini di kimia, di fisika kita sebut dengan atom. Nah, ini yang terjadi akhirnya salah kaprah ketika kita menghubungkan. Kalau kita sudah berkata atom, kita sering menghubungkan dengan bom atom. Kalau sudah berkata bom atom, itu yang terjadi pada Perang Dunia Kedua, yaitu pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ini kesalahan kita sendiri dalam memikirkan sesuatu. Jadi sampai sekarang pun saya belajar puluhan tahun kimia, saya mengajarkan kimia, saya belum pernah menyinggung terkait dengan bom atom itu. Jangankan bom atom, saya nggak pernah belajar bagaimana membuat petasan. Jadi kalau kita belajar kimia, bukan kita berhubungan dengan bom atom gitu. Jadi karena orang-orang sudah terlanjur menghubungkan, sehingga seolah-olah kalau kita belajar kimia itu belajar menyeramkan. Bahkan kita juga menganggap berbahaya, karena sering kalian mendengarkan suatu iklan begitu bahwa produk ini tidak mengandung bahan kimia. Itu sudah salah fatal itu. Jadi orang yang menyampaikan itu sudah bodoh, membodohkan orang. Jadi nanti sedikit kita singgung bahwa semua bahan, semua zat itu adalah zat kimia. Nah, bagaimana yang berbahaya? Yang berbahaya ya zat kimia berbahaya. Jadi kalau misalnya kalian minum H2O, apakah itu bahaya? Oh, H2O zat kimia, bahaya. Ya salah kaprah, kalian nggak pernah minum. H2O itu rumus kimia dari air.
Jadi jangan salah, jadi banyak orang yang tidak tahu tapi sok tahu mengatakan bahan kimia itu berbahaya. Herbal aman. Ya salah lagi. Tidak semua zat herbal aman, semua bahan sintetis tidak semuanya juga berbahaya. Jadi mana yang berbahaya? Ya bahan yang berbahaya. Banyak bahan herbal yang berbahaya. Kalian mengenal bisa mengenal telo gendruwo ya istilahnya. Itu kan juga mematikan gitu. Kalau saya bicara sianida, wah itu zat kimia. Padahal sianida itu terdapat pada telo gendruwo. Iya toh. Nah itu baru kalian tahu bahwa tidak semua bahan kimia itu berbahaya. Yang berbahaya adalah bahan kimia berbahaya. Tidak semua herbal itu aman. Tidak semua yang sintetis itu berbahaya. Ini supaya kalian tahu. Jadi kalau kadang kita hanya tahunya sedikit, itu kita juga sok tahu begitu. Maka itulah kita harus tahu bahan-bahan ini berbahaya atau bermanfaat. Kita baru menyampaikan bahwa bahan ini berbahaya, oh bahan ini bermanfaat. Jadi yang berbahaya itu bukan karena kimia, tapi karena memang bahannya itu sendiri yang berbahaya. Nanti akan lebih banyak mana antara manfaat dan bahayanya, kita akan lihat pada slide-slide berikutnya. Kata atau ilmu kimia ini ada beberapa kata. Awal itu adalah alkimia. Ini justru kata-kata awalnya, yaitu dalam bahasa Arab yang diterjemahkan dengan perubahan materi. Dalam bahasa-bahasa lain ya hampir semua mirip, yaitu alchemy dalam Latin, chemi, chemica, dalam bahasa Inggris chemistry. Yang perlu saya tekankan kepada kalian adalah bahwa setiap saat, kapanpun, dimanapun, kita selalu berhubungan dengan bahan atau zat kimia. Saya ulangi. Jadi makanya kalian jangan mengklaim tadi atau beberapa mitos tadi yang salah satunya mengatakan kimia itu berbahaya, yang salah-salah kaprah. Jadi setiap saat, kapanpun, dimanapun, kita ini selalu berhubungan dengan bahan atau zat kimia. Jadi contoh tadi adalah kita bernafas membutuhkan atau menghirup udara. Salah satu yang dibutuhkan adalah gas oksigen. Rumus kimia gas oksigen adalah O2. Kita minum membutuhkan H2O. Kita mengkonsumsi makan setiap hari C6H12O6 yang dibutuhkan, yang akan diolah oleh tubuh, yaitu glukosa. Dan banyak lagi. Jadi semua yang kita hadapi itu adalah bahan atau zat kimia. Saya di sekitar ini ada bahan kimia sangat banyak. Udara mengandung gas karbon dioksida, CO2, mengandung gas nitrogen, N2, mengandung gas oksigen, O2, mengandung gas H2, air, H2O, dan sebagainya. Satu-satunya tempat yang tidak ada bahan kimia ya di ruang hampa gitu, atau ruang vakum, karena memang nggak ada materi sama sekali. Jadi semua materi itu nanti apabila kita rinci bagiannya merupakan bahan-bahan kimia yang tentu akan kita bahas pada materi. Jadi itu yang saya tekankan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kimia itu sebetulnya cabang dari ilmu IPA. Jadi karena yang dipelajari adalah fenomena-fenomena yang terjadi di alam gitu. Tentu sebagai mata pelajaran IPA yang dipelajari nanti fokus pada materi. Hanya saja ada perbedaan, jadi kalau misalnya di fisika atau di kimia, di biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup, kemudian di fisika mempelajari tentang benda-benda tak hidup. Nah, kemudian di kimia apa yang dipelajari? Pada kimia, nanti yang dipelajari yang pertama adalah klasifikasi dari materi. Materi-materi ini bisa kita kelompokkan menjadi apa? Jadi apakah materi itu nanti berupa suatu unsur,
senyawa, atau campuran. Jadi kita dapat mengelompokkan masing-masing. Apakah benda itu benda mati atau benda hidup, kita nggak membahas di situ. Tapi klasifikasinya benda atau zat ini termasuk kepada unsur atau senyawa. Nah ini yang sangat berbeda, nanti ini yang dan berikutnya ya, susunan atau komposisinya. Jadi zat kimia itu susunan atau komposisinya. Kalau misalnya dia adalah suatu unsur, unsurnya adalah monoatomik atau diatomik misalnya. Kalau senyawa, kalau molekul senyawa atau molekul unsur. Jadi bagaimana tersusunnya bagian-bagian dari zat, biasanya klasifikasi dan susunan ini menjadi satu kesatuan dalam pembagiannya. Dan berikutnya adalah strukturnya. Jadi kalau tadi susunannya misalnya saja termasuk materi ini tersusun atas atom apa saja. Oh, oksigen itu gas oksigen itu terdiri dari atom oksigen dan atom oksigen O2. Oh, garam dapur itu terbentuk dari ion natrium dan ion klorin atau natrium klorida. Nah, bagaimana cara terbentuknya atau tersusunnya dari zat-zat tersebut? Nanti kita lihat secara struktur, dia terbentuk dengan cara terikatnya bagaimana. Apakah hanya bergabung begitu saja, berkumpul begitu saja, atau mengadakan ikatan? Kalau ikatannya kuat atau lemah. Mengapa ini ikatannya menjadi kuat atau ini melemah? Nah, ini terkait dengan struktur. Dan nanti tentunya dari struktur ini pun juga akan mengakibatkan sifat-sifat dari zat-zat tadi. Jadi misalnya saja kita punya garam dapur NaCl. Mengapa garam dapur itu kalau dimasukkan ke dalam air sangat mudah larut? Mengapa kalau dipukul misalnya mudah pecah? Kalau kita punya keramik juga demikian. Mengapa keramik itu mudah, kalau jatuh misalnya mudah pecah atau patah itu? Kenapa saya katakan kedua mungkin? Karena memungkinkan hanya patah karena terbagi dengan membentuk satu garis begitu aja, tidak berantakan. Apakah keramik ini ikatannya lemah sehingga begitu jatuh gitu aja sudah pecah? Nah, nanti kita bahas di sini peran ilmu kimia dapat menjelaskan mengapa keramik itu mudah pecah kalau jatuh. Tapi kalau dilakukan dalam air, mengapa keramik tidak dapat larut? Beda dengan garam dapur tadi, sama-sama mudah pecah, tapi ketika dilakukan mudah larut. Mengapa? Kalau kita punya logam, besi misalnya, kalau kita pukul misalnya hanya bengkok. Beda dengan keramik tadi. Mengapa oksigen pada suhu kamar berwujud gas dan sebagainya, ini termasuk nanti kita bahas di dalam sifat-sifatnya. Reaktifannya bagaimana, reaksinya bagaimana, sifat keasamannya bagaimana, dan sebagainya. Selain itu nanti juga kita singgung terkait dengan dinamika atau pergerakan dari senyawa-senyawa, dan ini yang sangat penting dalam pembahasan kimia, yaitu bahwa di dalam kimia, belajar kimia itu selalu terjadi perubahan. Tetapi nanti perubahan yang bagaimana kita bahas nanti. Dan yang terakhir, ruang lingkup dari pelajaran kimia adalah energi yang menyertai terjadinya perubahan zat. Jadi saya ulangi bahwa ilmu kimia nanti ruang lingkup kajiannya yaitu terkait dengan klasifikasi, susunan, struktur, sifat-sifat, dinamika, dan perubahan serta perubahan energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi nanti ilmu kimia mungkin secara pengertian, secara definisi bisa kalian gabung dari ruang lingkup dari ilmu kimia ini.
ilmu kimia meskipun sebagai cabang atau ilmu yang baru, yang awalnya termasuk sains, kemudian berdiri sebagai ilmu kimia, ternyata cabang-cabang ilmu kimia itu sangat-sangat banyak. Ya tergantung fokusnya, misalnya kimia organik, membahas terkait dengan senyawa-senyawa atau zat-zat yang terdapat pada makhluk hidup. Atau sekarang kita sebut juga dengan kimia karbon, yaitu senyawa yang mengandung atom C. Kemudian senyawa anorganik, ada kimia fisik, ada biokimia. Bahkan sekarang antara kimia fisik dan biokimia muncul lagi ilmu baru, yaitu biokimia fisik. Ada kimia analisis, baik analisis kualitatif, analisis kuantitatif. Penerapan kita mengenal kimia lingkungan. Ada khusus pembelajaran terkait dengan kimia farmasi. Ada kimia komputasi, bagaimana kita mengoperasikan, merencanakan, dan sebagainya dengan pemotongan-pemotongan suatu atom, cara pengikatannya dengan komputer, dan sebagainya. Kemudian ada kimia pangan, dan banyak lagi. Dan satu lagi yaitu kimia inti, yaitu yang terkait dengan reaksi yang terjadi pada inti atom. Itu cabang-cabang ilmu kimia. Kemudian bagaimana peran ilmu kimia itu dalam sehari-hari? Kalian, mengapa tadi saya menyebutkan bahwa kita tidak pernah terbebas. Jadi kita jangan menafikan begitu kalau kita anti kimia, karena memang setiap saat, dimanapun, kapanpun, kita selalu berhubungan dengan zat-zat kimia. Dalam tubuh kita saja, yang pertama misalnya kalian menghirup oksigen, meskipun yang kita hirup udara. Dan ini kan setiap saat kalian lakukan. Coba kalian berhenti saja 2-5 menit. Kalau kalian anti kimia, nggak usah membutuhkan oksigen. Jadi setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, bahkan dimanapun, di situ nggak ada oksigen pun, kita akhirnya sanggup gitu ya, membawa tabung oksigen. Misalnya kita melakukan penyelaman, di bawah itu apakah nggak ada? Ada oksigen, tapi kita nggak mampu untuk mengambil. Maka kita membawa tabung oksigen. Kita makan. Jadi yang kita makan ini kan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan sebagainya. Itu semuanya bahan-bahan kimia. Pakaian, tekstil. Bahkan pakaian tekstil yang kita pakai sekarang itu sudah, saya katakan 98-99% merupakan bahan sintetis. Hasil buatan, bukan alami. Jadi baju yang kita pakai itu sudah tetron. Sudah bukan kapas misalnya. Dan prosesnya pun itu juga menggunakan proses kimiawi. Setiap hari kalau kalian sakit, kalian selalu mengkonsumsi obat-obatan dalam dunia farmasi. Dalam khususnya anak-anak putri, untuk mempercantik diri kalian berhias atau kalian menggunakan make up. Make up merupakan produknya kimia gitu. Berbagai bahan pembersih mulai dari sabun, sampo, pasta gigi, pembersih lantai, ataupun yang lainnya, itu semua juga bahan-bahan kimia. Bahan bakar minyak yang kita gunakan sehari-hari, kemudian bahan-bahan sintetis yang kalian jumpai sehari, misalnya plastik, ember, itu semuanya adalah produk-produk kimia. Termasuk tas, sepatu, bahkan buku yang kalian gunakan, itu semuanya adalah produk-produk kimia. Sedangkan beberapa peristiwa kalian bisa mencermati, misalnya proses fotosintesis, ya tentunya kebalikannya proses respirasi, itu adalah reaksi kimia. Kalian sudah mengenal reaksinya, fotosintesis misalnya aja CO2 plus H2O, tanda anak panah, C6H12O6, jadi plus O2. Jadi itu kan salah satu reaksi. Gitu. Kemudian beberapa fenomena, misalnya bagaimana proses daun, mulai dari muncul trubus sangat kecil warna hijau, kemudian sampai besar, tua, kemudian menguning, coklat, mengering, akhirnya jatuh. Ini satu proses kimia yang cukup lama. Proses pengolahan makanan pada tubuh kita, mohon maaf, mungkin kalian membayangkan
Kalau kalian tadi malam atau kemarin makan nasi, kalian bisa nggak warnanya apa nasi kalian? Ya, itu warnanya putih. Apakah besok pagi atau pagi tadi ketika itu kalian buang, warnanya tetap putih? Nah, ini proses kimia. Jadi tubuh kalian bisa sulapan begitu, mengubah apapun yang kalian makan kemarin. Pagi tadi kalian buang, warnanya sudah putih, warnanya sudah kuning. Jadi jangan dikira kalian nggak bisa sulapan. Ini kalian tuh tiap hari sulapan gitu. Kalian nggak pernah memasukkan makan mengkonsumsi warnanya kuning misalnya. Kalau makan telur paling hanya berapa, tapi besok pagi semuanya warnanya sudah berubah. Ini kan proses yang ada di dalam tubuh kita. Ini hanya bisa terjadi karena proses kimia. Nggak ada di dalam yang ngecat gitu, nggak ada. Nggak ada zat pewarnanya. Dan terbukti ketika kalian mengkonsumsi yang lain juga warnanya agak berbeda dan sebagainya. Kemudian proses-proses negatif yang kalian cermati di sehari-hari, misalnya perkaratan atau korosi, kemudian pembusukan, peledakan. Ini adalah proses-proses kimia yang kita jumpai dalam sehari-hari. Selain dalam sehari-hari banyak sekali dimanfaatkan, yaitu dalam masalah global. Ini banyak sekali ya untuk pemanfaatan ilmu kimia untuk mengatasi berbagai permasalahan yang kita hadapi saat ini. Misalnya yang pertama adalah itu yang saya contohkan, yaitu sebagai bahan bakar alternatif. Ataupun di kita, kalau biogas mungkin sudah banyak kita lakukan, di lingkungan kita banyak para petani yang memanfaatkan kotoran hewan itu sebagai biogas. Dan bahkan sekarang adanya untuk program langit biru. Gitu. Kemudian bagaimana ilmu kimia itu hubungannya dengan ilmu yang lainnya? Banyak sekali. Jadi saya nggak perlu menyebutkan lebih detail, nanti kalian bisa membaca ke berbagai literatur dalam bidang kedokteran, farmasi, fisika, biologi, pertanian, geologi, geografi, ataupun di dalam bidang metalurgi. Bahkan ini di dalam bidang yang bukan nampaknya bukan IPA ya, tetapi dalam sosial, misalnya bidang hukum. Ternyata saat ini sudah banyak yang memanfaatkan ilmu kimia. Jadi bagaimana kita melihat sidik jari misalnya dengan adanya larutan agi atau perak nitrat. Ada kriminologi. Kita bisa memperkirakan misalnya di dalam forensik dan sebagainya. Bahkan dalam bidang seni kita juga sudah memanfaatkan atau menggunakan ilmu kimia dan sebagainya. Sehingga bisa katakan semua. Jadi memang kita eranya sekarang ini adalah era pengembangan di dalam bidang kimia, sehingga kita katakan bahwa kimia ini adalah sebagai central of science, pusat dari pembelajaran atau keilmuan yang berkembang di kehidupan sehari-hari. Kalau saya gambarkan seperti ini, semua bidang ini sudah ada hubungannya dengan kimia, tidak ada yang terlepas dari ilmu kimia. Itulah pentingnya kita belajar kimia, sehingga dari sinilah nanti kita bisa mengambil manfaat kita belajar kimia, yaitu diantaranya dengan kita belajar kimia, kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu besarnya, begitu banyaknya ilmu Allah yang diberikan kepada kita yang sebetulnya masih sangat-sangat sedikit. Dan jadi kalau dulu kita nggak banyak mengenal, sekarang sudah banyak mengenal. Kemudian memupuk dan bersikap berpikir secara ilmiah. Kemudian kita bagaimana menerapkan suatu ilmu itu agar lebih bermanfaat, memahami alam, beserta proses-proses yang terjadi di alam, kemudian kita mengetahui, memahami produk-produk yang ada di kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita memanfaatkan atau memahami bahan-bahan kimia itu bagi kehidupan untuk mensejahterakan, dan juga sebaliknya kita juga akan tahu mana dari bahan-bahan kimia itu yang mungkin membahayakan, yang tidak sesuai dengan kita.
ini saja sementara pengenalan saya terkait dengan kimia. Jadi pada dasarnya atau yang saya tekankan kepada kalian yang utama adalah kita jangan sampai anti ataupun fobi takut dengan kimia. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, sebetulnya setiap saat, kapanpun, dimanapun, kita itu selalu berhubungan dengan kimia. Jangan percaya dengan iklan meskipun yang menyampaikan nampaknya kelihatan orang yang sok ahli begitu, bahwa bahan kimia itu berbahaya. Bahwa sesuatu ini tidak mengandung bahan kimia. Itu sudah orang yang menafikan namanya. Tidak mengakui kalau dia sendiri itu adalah bahan kimia. Jadi tidak ada yang berbahaya, tidak ada yang sulit, tidak ada yang menyeramkan. Apa yang saya tampilkan di awal tadi, semuanya adalah mitos. Kimia bukan pelajaran yang sulit, bukan pelajaran baru, bukan pelajaran yang abstrak, jadi ini adalah konkret filosofi, hanya perlu pemikiran, dan bahan-bahannya pun bukan barang bahaya, tidak selalu merupakan bahan bahaya. Justru dengan demikian kita harus belajar supaya tahu mana yang membahayakan dan mana yang menguntungkan. Saya rasa pertemuan kali ini cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya Kris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.